Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah. Masya Allah, alhamdulillah senang banget saya ketemu lagi sama guru saya Ustadz Maulana. Masya Allah, Saya juga Ustadz senang. Faris. Kalau Sony senang, kita pun pasti senang. Masya Allah. Jamaah di rumah apalagi juga senang banget ya. Ada Ustadz Syah, Ustadz Faris, Ustadz Maulana di sini pagi hari ini. Masya Allah. Jamaah kita akan bicara mengenai jodoh. Kita sama-sama tahu, kita sama-sama pernah mendengar kalau jodoh, hidup, mati, rezeki sudah ditetapkan sama Allah. Tapi pernah gak kita berpikir, ini jodoh kita ini atau pasangan kita ini tepat gak sih buat kita? Kita salah pilih apa enggak sih? Ini kita pilih karena pilihan Allah atau karena pilihan nafsu aja? Wah, jangan khawatir. Pagi ini akan kita bahas sesuai tema kita, pilihan Allah atau pilihan nafsu. Masya Allah. Kita kupas semuanya pagi hari ini sama guru-guru kita. Baik jamaah untuk yang pertama, langsung aja saya mau nanya sama guru saya Ustadz Faris. Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Kita bicara jodoh ya Ustadz ya. Semua kan jodoh, hidup, mati, rezeki kan sudah ditetapkan sama Allah, sudah ditulis di Lauhul Mahfuz juga ya Ustadz ya. Tapi pertanyaannya gini Ustadz, kalau sudah ditetapkan, sudah dituliskan, kenapa Allah ngasih kita kebebasan dalam memilih jodoh Ustadz? Coba aku butuh jawabannya nih dari Ustadz Faris, silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Inilah indahnya Islam itu indah Ustaz. Jadi kasus jodoh ini hanya kasus kecil. Tapi sebenarnya kita bicara tentang bagaimana berdamai dengan kehidupan. Bagaimana kita ridho dengan takdir. Ya. Ini hal-hal yang berkaitan dengan perkara kehidupan manusia. Ini yang membuat kita tenang hati kita. Baik masalah jodoh, masalah rizki, masalah nasib, begitu. Nah, dalam urusan jodoh, ini kan orang berpikir bagaimana dia akan menghabiskan sisa waktunya. Ada nggak orang berpikir untuk menikah itu sampai cuma beberapa hari atau beberapa bulan? Tidak ada. Enggak ya. Iya kan, mereka ingin selalu ini menjadi jodoh terakhir bagi dia. Ya. Ingin sampai seumur kehidupannya ya bersama dengan jodoh itu. Maka dia memperhatikannya dengan baik. Allah Subhanahu wa taala dalam berkaitan dengan jodoh ini sudah ditentukan, udah pasti itu. Tetapi kita sebagai makhluk harus tetap berusaha. Kenapa? Dalam berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala termasuk jodoh, ini tidak kita harus memahami 4 hal. Pertama ilmu Allah, yang kedua ketentuan Allah di Lauhul Mahfuz, yang ketiga adalah masyiah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah al-khalq atau ciptaan Allah atas apa yang terjadi di muka bumi ini. Ilmu Allah Subhanahu wa taala kita nggak tahu. Karena kita tidak tahu, maka kita harus berusaha yang terbaik. Ya kan? Karena kita tidak tahu itu. Maka kita harus cari sesuatu yang paling baik. Apa yang bisa kita lakukan. Tetapi yang bisa kita lakukan itu hanya sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan ilmu kita. Kita bisa mencarinya seperti apa. Karena begini, kalau kita mencari sesuatu yang sangat perfect, nggak bakal bisa kita bertemu jodoh. Tidak bakal bisa kita memiliki sahabat, nggak mungkin bisa. Kenapa kita bisa pada akhirnya menemukan jodoh kita? Karena kita berusaha secara maksimal, kemudian biarkan Allah yang menyempurnakannya. Ilmu kita kan terbatas. Tidak sama dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha sesuai dengan ilmu kita. Yang kedua adalah masyiatillah. Masyiatillah ini kan berkaitan dengan apa-apa yang telah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Apa-apa yang telah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz ini bisa berubah atau tidak? Bisa. Karena Al-Quran berkata, ya, yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah menetapkan sesuatu, Allah menghapus satu ketentuan di dalam Lauhul Mahfuz, bisa juga menetapkannya. Apa yang bisa mengubah itu? Doa. Apa yang bisa mengubah itu? Sedekah. Ini kan berkaitan dengan hal-hal yang memalingkan kita dari hal-hal buruk, termasuk jodoh yang buruk. Jadi wilayah manusia mana, wilayah Allah Subhanahu wa taala mana. Ini urusan jodoh. Ini juga urusan rizki. Ini juga urusan takdir seluruhnya dalam kehidupan. Dan ini yang membuat orang mukmin lebih tenang dari siapapun dalam menjalani kehidupan ini. Kenapa? Di satu waktu dia wajib berusaha karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya untuk menggunakan potensi yang dia miliki. Tetapi dia tidak diberatkan kecuali sesuai dengan kemampuan dia.
La yukallifullahu nafsan illa usaha. Karena itu kan kita nggak bisa baca hati seseorang. Bisa jadi dia terlihat baik, dia terlihat apa, ternyata ujungnya seperti itu. Ah, ini wilayah tawakal. Kalau kita mencampur mencampur adukkan atau bukan, Ya. mengambil peran Allah dalam Mengambil kehidupan, kita nggak bakal bahagia, ya kan? Kita nggak bakal bahagia. Allah. Mendahului kehendak Allah. Pokoknya kita wilayah kita berusaha. Hasilnya nanti seperti apa? Itu kita jalani. Makanya perlu kesyukuran dalam berkeluarga, perlu kesabaran, perlu keterampilan, perlu, ya kan? Kenapa itu? Karena Allah semua yang punya rahasia-rahasia itu nanti. Berarti Masya walaupun Allah. sudah tertulis di Lauhul Mahfuz itu, kita tetap harus berusaha itu ya Ustaz. Harus ya? berusaha, karena kalau Allah menakdirkan sesuatu, Allah akan memudahkan hal-hal yang menuju sesuatu. Makanya itulah sebabnya Allah membebaskan kita untuk memilih jodoh kita itu. Harus. Dan akan merubahnya dengan doa-doa kita Ustaz. Masya Allah. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Ya. Nah, tapi kadang gini loh, jamaah yang ada di rumah kan mungkin masih berpikir gini. Tadi kan Ustaz bilang kita tetap harus berusaha yang terbaik maksimal. Nanti Allah yang akan menentukan. Tapi Ustaz Maulana, ada aja orang yang berpikir gini, alah udahlah. Kalau jodoh gak bakalan kemana kok, santai aja tungguin aja. Tapi sebenarnya itu gimana Ustaz? Diam aja atau tetap berusaha juga seperti yang tadi Ustaz Faris bilang Ustaz? Tidak akan mungkin nasi langsung masuk ke mulut. Iya juga ya. Pasti harus melalui proses. Ada usahanya Dari juga ya. padi, kemudian ditumbuk jadi beras, beras dimasak, disimpan di piring, habis itu berproses. Prosesnya Ah, itu ya. ya, Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Karena alhamdulillah di 10 Syawal hari ini menandakan kita alhamdulillah tak terasa ya. Ramadan sudah berlalu 10 hari loh. Cepet banget ya, ya Allah. Banget. Nah, buat kita ini seperti ini. Mohon maaf kepada semuanya. Perihal tentang jodoh, sebenarnya apakah jodoh itu perlu dikejar atau hanya perlu menunggu saja? Ya, Disinilah peranan kita juga untuk mengatur hidup kita. Makanya ada akal bagaimana untuk kita bisa berpikir. Karena jodoh itu betul tadi katakan Ustaz Faris, bagian dari takdir. Karena rezeki, jodoh, ajal itu sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz. Dan bisa jadi Allah bisa merubah. Sesuai kehendak. Tapi akan begini. Makanya 2 malam kita nantikan, malam Lailatul Qadar dan malam Nisfu Sya'ban. Ada 2 malam, kita diberikan kesempatan untuk dalam artian, makanya ada doa, tiap hari kan ada sepertiga malam. Bahkan ada kekuatan doa itu tarik menarik dengan takdir tersebut. Makanya tergantung dari kita. Jodoh itu sudah ada, tinggal bagaimana kita menyikapi atau mengejar atau memenuhi atau melaksanakan takdir kita ini. Makanya sebenarnya kita ini menjalani hidup aja sebenarnya. Nah, tinggal bagaimana kita berusaha menjemput takdir dan sekali lagi tetap berbaik sangka dengan takdir tersebut. Makanya berkeluarga itu punya ilmu. harus ada ilmunya ya Ustaz Harus ya. ada ilmunya. Makanya kita jangan cuma sekedar mempermainkan pernikahan. Ada makanya kullu kalam doa, setiap ucapan adalah doa. Makanya orang-orang berbaik sangka aja kepada Allah. Ya. Kayaknya saya terus terang termasuk orang yang mungkin kata orang telat jodohnya. Karena usia saya 34 baru menikah. 34. Dan telat jodoh, singkat jodohnya. Karena 10 tahun, 5 bulan, 12 hari. Ya Kemudian Allah. almarhumah berpulang ke rahmatullah. Jadi ibaratnya ini penantian 14 tahun, 14 purnama ya. Hai, Kata, Rangga dan Cinta. Iya, 14 tahun menanti, ternyata 10 tahun aja kita jalani. Tapi itu takdir Allah, tapi hasilnya ada 4 kan. Masya Nah, Allah. berarti masih panjang. Nah, mohon izin kepada kita semua. Belajarlah untuk berbaik sangka kepada takdir yang Allah berikan. Karena makanya ada jodoh yang disegerakan. Ada jodoh yang ditempatkan di tepat waktunya. Tepat waktunya. Kalau kamu dikasih sekarang kau akan bermasalah. Tapi nanti akan diberikan di saat yang tepat. Makanya ada orang terlalu memaksakan kehendaknya. Nah, makanya jatuhnya nafsu. Ternyata jodohnya bukan karena Allah tapi karena nafsu. Karena dia paksakan dirinya. Makanya dalam Islam tidak dibenarkan adanya pacaran. Ya. Tidak dibenarkan adanya pacaran. Karena di situ ada umbaran nafsu di situ. Ada keinginan sesaat. Makanya ada jodoh yang disegerakan. Ada yang jodoh yang diberikan di tepat di saat waktu yang tepat. Dan ada yang tersimpan. Ada yang disimpankan. Karena sesungguhnya Allah tidak merubah sesuatu. Kalau bukan kita yang
pada diri Berusaha kita, ya. usaha pada diri kita. Makanya mohon maaf, jodoh sudah ada, tinggal bagaimana baik tidaknya, makanya pintar bodohnya, kaya miskinnya itu dari usaha kita. Masya Allah. Nah, mau langgeng enggak? Ya. Ada usaha. Cinta itu ada, tinggal bagaimana kita memupuk cinta itu. Ih, Masya Iya. Allah, sweet banget. Iya, karena Jadi- pohon itu tumbuh, Ya. bunga itu tumbuh. Tapi apakah dia liar atau jadi masalah, Ya. atau sarang penyakit, sarang nyamuk, atau jadi indah kelihatan. Masya Tinggal kita Allah. menghiasi jadi taman atau jadi hutan. Nah, untuk itulah makanya kita perlu usaha itu semua ya Ustadz ya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Udah siap menjemput jodoh. Udah siap, Masya Allah. Seperti yang Ustadz Maulana bilang kan, disegerakan, ditunda atau disimpan dulu, Oh, Masya iya. Allah. Nah jamaah kita perlu berusaha, tapi tetap harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Ustadz Syam, aku mau nanya, biasanya Ustadz Syam kalau pakai Google Translate itu untuk apa Ustadz? Buat ngobrol. Buat ngobrol ya? Buat ngobrol. Buat ngobrol ya? Ya cari apa namanya kalau misalnya nggak tahu lagi Artinya apa gitu ya? Nah bener. ini ada yang pakai Google Translate, malah dapet jodoh. Masa? Iya. Mau lihat Coba, tayangannya? coba, Iya, coba. iya. Langsung aja kita lihat tayangannya jamaah. Cinta memang bukan sekedar kata. Namun apa jadinya kalau kedua pasangan berbeda bahasa? Untungnya di zaman modern ini, teknologi dapat membantu mereka berkomunikasi. Seperti Rizal Hamid alias Ijal Ricardo, rocker yang juga mantan pengamen yang menikahi Julie asal Prancis. Merupakan pasangan beda budaya dan bahasa. Mereka mengaku sering menggunakan bahasa tubuh dan Google Translate untuk mengerti satu sama lain. Pasangan yang bertemu di Padang dan menikah di kawasan Balai Kota Paris ini pun harus membuka aplikasi terjemahan tersebut saat ingin berkomunikasi. Karena Ijal tidak bisa berbahasa Perancis, begitupun Julie yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Setelah menikah, Ijal berencana untuk pindah ke Paris dan menuntut ilmu di negeri kelahiran istrinya itu. Masya Allah, kalau emang udah jodoh ya unik, Ustadz unik ya. banget ya. Lucu Masya lah, Allah. yang satu orang Perancis nggak bisa bahasa Indonesia, yang satu orang Indonesia nggak bisa bahasa Perancis, akhirnya pakai Google Translate. Masya Allah, kita doakan ya sama-sama ya jamaah ya, semoga mereka berdua bisa bahasa Jerman ya nanti ya. Kok Jerman? Kok Jerman? Kok Jerman? Anaknya nanti. ya. Masya Allah. Ini kan kita lihat nih ya, media sosial itu bisa mempertemukan kita dengan jodoh kita, insya Allah gitu ya. Dan tadi kita sudah bahas juga kalau semua sudah ditetapkan dan ditulis di Lauh Mahfudz. Aku pengen tahu deh, apakah cara kita menemukan jodoh itu langkah-langkahnya juga ditetapkan di situ juga Ustadz? Kayak tadi, udah ditulis juga nggak tuh di Google Translate-nya apa gimana nih Ustadz Syam? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Tabe Ustadz Maulana, Ustadz Faris. Masya Allah, daun yang bergoyang pun itu sudah ditentukan sama Allah. Daun yang jatuh dari pohon pun itu semua sudah ditentukan dan Allah sudah tahu semuanya itu. Tinggal bagaimana Allah ingin melihat usaha kita juga. Kenapa Allah ingin melihat usaha kita? Karena sesungguhnya Allah itu memberi balasan seseorang sesuai dengan usahanya. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Dalam surah An-Najm dijelaskan 29, 30, 31, Allah itu akan memberi seseorang ganjaran sesuai dengan usahanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala di ayat ini pun menjelaskan bahwasanya bisa jadi ganjaran itu juga di dunia. Jadi kalau misalnya ada orang yang bergaulnya mungkin di suatu tempat ini, mungkin karena kebiasaan masnya tadi main dengan orang luar, bergaulnya dengan orang luar, kemudian mempergunakan aplikasi ya, mungkin itu juga cara Allah untuk mempertemukan mereka. Seandainya mungkin ada manusia yang berhak untuk mempertanyakan takdirnya Allah, maka manusia pertama yang akan mempertanyakan takdirnya Allah adalah Nabi Adam alaihissalam. Kata Nabi Adam alaihissalam, seandainya ya Allah, kenapa saya harus makan buah khuldi baru saya jatuh ke bumi? Kan kau udah tahu saya akan dikirim ke bumi. Kau kan udah tentukan semuanya, saya akan engkau jadikan khalifah di bumi. Kenapa harus pakai skenario saya harus melanggar dulu? Kenapa saya harus makan buah khuldi dulu baru saya turun ke bumi, ke bumimu? Padahal engkau sudah tetapkan saya di khalifatan fil ard. Kenapa harus pakai skenario itu? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mungkin yang harus pertama juga untuk protes sama Allah setan kan iblis. Kata iblis, ya Allah saya ini udah lama-lama ibadah sama kau loh. Saya udah lama banget bersujud, beribadah kepadamu. Kenapa engkau takdirkan saya menjadi seorang yang engkau akan usir keluar daripada surga? Tapi setan iblis menerima itu. Nabi Adam alaihissalam tidak menyalahkan takdir Allah. Nabi Adam mengatakan Rabbana zalamna anfusana.
Ini karena kesalahan saya sendiri gitu. Walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka mempertanyakan takdir Allah ini adalah sesuatu yang mungkin agak keliru ketika kita menyalahkan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Karena baik yakni konsekuensinya ataupun jalannya itu semua sudah Allah ketahui dan Allah sudah menentukan semuanya. Lalu untuk apa kita berusaha? Ya disinilah Allah Subhanahu wa taala akan membayar kita ganjaran kita karena kita telah berusaha. Mungkin ada seseorang yang mengatakan begini, Ustadz kenapa ya istri saya susah diaturnya apa segala macam. Ada yang begini, jodoh saya begini, jodoh saya begini. Anda ketemunya di mana gitu? Anda ketemunya di mana? Maka ada seorang mufasir juga yang menafsirkan ayat al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Tentang permasalahan jodoh ini salah seorang mufasir mengatakan bahwa ini adalah tergantung komunitas seseorang. Seseorang yang mungkin sehari-harinya bertemu dengan teman kerjanya, itu aja komunitasnya, maka mungkin bisa jadi Allah takdirkan jodohnya di situ juga. Tapi orang-orang yang mungkin bergaulnya dengan para yang dekat dengan Al-Quran, maka Allah akan mempertemukan mereka di satu komunitas itu juga. Jadi salah satu tafsir daripada ayat ini, kenapa Allah katakan yang baik untuk yang baik, artinya engkau akan bertemu dengan komunitasmu sendiri. Kalaupun mungkin tidak bertemu dengan dalam komunitas itu, maka akan bertemunya itu sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pendahuluan kami tadi bahwasanya semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu yang lucu sebenarnya di sini. Ketika Imam Al-Ghazali digugat atau dipertanyakan pendapatnya oleh para ulama dalam Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan saya tidak pernah takut dengan su'ul khotimah. Saya tidak pernah takut dengan su'ul khotimah, saya malah takut dengan su'us sabiqah. Maksudnya adalah saya tidak takut dengan akhir yang baik karena semua itu sudah ditetapkan sama Allah. Saya takutnya sama su'us sabiqah. Apa itu su'us sabiqah? Yang ditulis Allah sebelum saya lahir di dunia ini. Bahwa saya akan melakukan ini, saya akan melakukan ini. Jadi semua sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, berarti semua sudah direncanakan dan kita tinggal menunggu di mana arahnya aja ya Ustadz ya. Betul. Nah, yang jadi misteri adalah nanti Ustadz akan menemukan di mana. Wah itu dia, maka usaha saya adalah mendekatkan diri dengan komunitas-komunitas yang baik. Masya Allah, jadi tempat berpengaruh ya Ustadz, Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Syam gak usah pakai Google Translate udah. Gak usah ya? Deket-deket banyak ya gak usah. Masya Allah. Baik jamaah, akan kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Kita juga nanti akan ada segmen curhat online nih, Masya Allah nih Ustadz. Jadi jamaah bisa curhat, nanti dikasih solusinya sama guru-guru kita. Caranya gimana? Tinggal kirim aja nomor handphone, email atau user ID Skype kalian ke email kita di islamituindah@transtv.co.id. Sertakan juga permasalahan kamu ya, nanti insya Allah akan dicarikan solusinya sama guru-guru kita. Dan nanti juga di segmen keempat akan ada ensiklopedia Islam. Penasaran apa aja yang akan dibahas? Jadi jamaah jangan kemana-mana biar penasaran terus, biar dijawab semuanya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.